Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Intan, Ibu guru bahasa Inggris di MTS Nurul Mahabang, yang insya Allah nantinya akan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Seperti yang kita ketahui, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih juga belum membaik, sehingga kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi Ibu harap kalian tidak bersedih karena harus melewatkan masa-masa di rumah saja. Karena Bapak dan Ibu guru telah menyiapkan materi melalui sebuah video yang kami buat khusus untuk kalian semua siswa-siswi baru MTS Nurul Mahabang. Pada kesempatan kali ini, yang akan Ibu bahas yaitu tentang tata tertib yang ada di MTS Anwar. Jadi sebelum dibahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tata tertib itu sendiri. Jadi, tata tertib adalah aturan yang dibuat secara tertulis oleh pihak sekolah untuk mengatur tingkah laku warga di sekolah. Seperti yang kita ketahui ya, yang namanya peraturan itu kan harus dilaksanakan dan juga ditegakkan. Apabila ada pelanggaran, maka tentunya akan ada sanksi pula nantinya. Peraturan yang akan kita bahas hari ini yaitu peraturan sekolah yang biasa disebut dengan tata tertib sekolah. Jadi, yang namanya tata tertib sekolah itu ditunjukkan bukan hanya kepada siswa saja, melainkan semua warga di sekolah, termasuk guru dan juga staf karyawan sekolah. Jadi kalian jangan berpikir, kenapa sih Bu, kok tata tertib itu hanya ditunjukkan kepada siswa? Hal itu tidak benar ya, karena kami pun sebagai guru mempunyai tata tertib yang harus kami patuhi. Namun yang membedakannya hanya dari isi tata tertibnya saja. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita memenuhi tata tertib di sekolah. Yaitu diantaranya yang pertama, dapat melatih kedisiplinan. Tujuan utama dibuatnya tata tertib yaitu untuk melatih kedisiplinan siswa. Apabila siswa disiplin, maka kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan lebih nyaman pastinya. Misalkan dengan mewajibkan siswa untuk datang tepat waktu. Dan yang perlu kalian ketahui, sama seperti di sekolah lainnya, di MTS Anur, bel masuk berbunyi pada pukul 7 tepat. Jadi diharapkan kalian harus punya perkiraan ya, seberapa jauh sih jarak rumah kalian ke sekolah, agar bisa memperkirakan kapan harus berangkat, agar tidak terlambat. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat melatih tanggung jawab. Misalkan apabila guru memberikan tugas kepada siswa, maka siswa harus mengerjakannya. Hal tersebut dapat melatih tanggung jawab siswa terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Manfaat yang ketiga yaitu melatih kejujuran. Setiap siswa yang tidak masuk sekolah itu harus menyertakan kenapa alasan mereka tidak masuk sekolah. Misalkan kalau kalian sakit atau izin, hendaknya mengirimkan surat atau bisa juga langsung menghubungi ke wali kelasnya masing-masing. Jadi jangan sampai tanpa keterangan ya, karena nantinya akan mendapatkan poin pelanggaran apabila tidak ada keterangannya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dapat melatih kemandirian siswa. Misalkan ketika ujian berlangsung, diharapkan setiap siswa itu mengerjakan ujiannya secara sendiri, secara mandiri. Kejujuran para siswa pun dilatih ketika sedang ujian, karena siswa tidak diperkenankan membuka buku atau mencontek. Apabila kamu melakukan mencontek, kamu akan mendapatkan poin pelanggaran juga.
Oke, jadi sekarang kalian tahu ya bahwa banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mematuhi tata tertib yang berlaku. Jadi pastikan kalian taati tata tertib di MTS Anur Lemah Abang. Oke? Sekarang Ibu akan menunjukkan apa saja sih tata tertib yang ada di MTS Anur Lemah Abang. Jadi di MTS Anur itu tata tertibnya dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada tentang kehadiran, yang kedua itu tentang seragam, yang ketiganya tata rias, keempat kepribadian, dan yang terakhir yaitu tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari komponen yang pertama, yaitu tentang kehadiran. Ada beberapa jenis pelanggaran di sini. Yang pertama yaitu apabila datang terlambat, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Jadi jangan sampai terlambat ya, karena misalkan kalau terlambat terus nih, itu tinggal kalikan saja 5 poin dikali berapa kalian terlambat di 1 bulan. Itu pasti akan banyak nantinya kalau terus-terus terlambat. Jadi jangan disepelekan ya. Sekarang yang kedua yaitu terlambat masuk pada pergantian jam pelajaran. Jadi pastikan apabila sedang pergantian jam pembelajaran, kalian harus tetap stay di kelas saja tanpa harus kemana-mana. Karena apabila guru duluan yang datang terus kalian belum ada di kelas, kalian juga akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Kemudian yang ketiga yaitu apabila kalian tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Kemudian selanjutnya, apabila masuk tanpa keterangan, kayak tadi alfa misalkan, itu juga sama akan mendapatkan poin 10 poin pelanggaran. Kemudian selanjutnya yaitu meninggalkan pelajaran tanpa izin. Jadi kalau misalkan mau ke toilet gitu harus izin dulu ke guru. Apabila tidak, akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Dan yang terakhir yaitu izin keluar dan tidak kembali lagi. Contoh kasusnya misalkan ketika kalian ingin izin keluar untuk fotokopi dan kemudian tidak kembali ke sekolah lagi setelah itu juga akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Sekarang kita masuk ke komponen yang kedua yaitu tentang seragam. Ada banyak sekali jenis pelanggaran di poin kedua ini. Yang pertama, apabila pakaian tidak dimasukkan, baik untuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki, itu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Jadi pastikan pakaian kalian tetap dimasukkan dengan rapi. Kemudian pelanggaran yang kedua yaitu tidak memakai kaos kaki. Itu juga sama akan mendapatkan poin pelanggaran 5 poin. Jadi pastikan kalian harus selalu memakai kaos kaki ya. Yang ketiga, tidak memakai ikat pinggang atau dasi. Jadi kalian harus selalu menggunakan ikat pinggang serta dasi ketika hari Senin dan Selasa tepatnya untuk dasi ya. Apabila tidak, kalian juga akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Kemudian selanjutnya, apabila atribut kalian tidak lengkap, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 5 poin. Jadi pastikan ketika masuk sekolah nanti atribut kalian harus sudah lengkap ya. Kemudian selanjutnya, baju ketat dan celana sempit. Itu juga sama akan mendapatkan poin pelanggaran masing-masing. Dari baju dan celana itu 10 poin pelanggaran. Jadi pastikan celana dan baju kalian tetap longgar ya, tidak boleh sempit. Kemudian selanjutnya, tidak memakai seragam. Misalkan contoh kasusnya ketika sedang ada pelajaran olahraga, kemudian kalian tidak membawa baju olahraga, itu akan mendapatkan poin sebesar 10 poin pelanggaran ya. Jadi pastikan kalau misalkan ada pelajaran olahraga,
harus disiapkan dari malamnya. Si pakaian olahraga itu masukkan ke dalam tas, jadi biar nggak lupa. Kemudian selanjutnya, memakai jaket apapun di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalkan kalian berangkat dari rumah itu memakai jaket, kalian harus mencopot jaket kalian ketika masuk ke lingkungan sekolah ya. Jadi tidak boleh memakai jaket ke lingkungan sekolah, masukkan saja ke dalam tas. Apabila kamu melakukannya, kamu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Oke, lanjut. Poin selanjutnya yaitu tentang tata rias. Ada banyak sekali jenis pelanggaran juga di poin tata rias. Yang pertama, apabila rambut putra melebihi kerah panjang, itu akan mendapatkan poin 10 poin pelanggaran, dan juga bisa terkena razia langsung, nantinya langsung dipotong. Jadi pastikan untuk merapikan selalu rambut kalian ya, agar tetap pendek dan rapi, terutama untuk siswa laki-laki. Dan yang kedua yaitu rambut bervariasi atau dicat rambut. Itu tidak boleh ya. Apabila rambut kalian ketahuan dicat, itu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Jadi pastikan rambut kalian tetap hitam saja ya, tanpa harus divariasikan. Kemudian selanjutnya yaitu memakai aksesoris, gelang atau kalung. Ini berlaku bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Jadi apabila kalian melanggar, kalian memakai aksesoris yang berlebih ke sekolah, itu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Kemudian selanjutnya yaitu berhias berlebih bagi siswa putri. Berhias berlebih di sini maksudnya yaitu bermake up. Jadi siswa putri dilarang keras bermake up ke sekolah ya. Apabila kalian melanggarnya, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10 poin. Dan yang terakhir dari poin ini yaitu bertato. Siswa-siswa MTS Anur dilarang keras yang namanya bertato. Apabila kalian melanggarnya, kalian akan mendapatkan poin sebesar 25 poin pelanggaran. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang kepribadian. Di poin ini juga banyak sekali jenis pelanggaran yang berlaku. Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Apabila kalian membuang sampah sembarangan, kalian akan mendapatkan 5 poin pelanggaran. Jadi pastikan untuk tetap selalu membuang sampah kepada tempatnya, karena di setiap depan kelas di MTS Sanur itu selalu disediakan tempat sampah. Jadi tidak ada lagi alasan buat buang sampah sembarangan ya. Sekarang yang kedua yaitu mengganggu kelas lain. Misalkan kelas kalian sedang tidak ada guru, kemudian kelas sebelahnya ada guru sedang KBM, kalian jangan mengganggu kelas tersebut ya. Apabila mengganggu, kalian akan mendapatkan poin 10 poin pelanggaran. Kemudian selanjutnya yaitu bermain kartu atau sejenisnya. Jadi dilarang untuk membawa kartu apapun itu, kartu Uno, misalkan kartu remi dan lain-lain, itu dilarang ya. Apabila kalian membawa dan bermain di lingkungan sekolah, kartu di lingkungan sekolah, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 15 poin. Selanjutnya yaitu bersikap tidak sopan atau menentang guru atau karyawan sekolah. Itu juga tidak baik ya, akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 20 poin. Jadi kalian harus menghormati guru dan juga karyawan sekolah. Jangan sampai menentangnya. Selanjutnya yaitu melakukan intimidasi sesama teman.
Itu juga dilarang keras melakukan intimidasi sesama teman. Itu tidak baik. Apabila kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 20 poin. Selanjutnya yaitu merusak sarana dan prasarana madrasah. Misalkan kalian mematahkan kursi, itu kalian akan mendapatkan poin pelanggaran 20 poin, juga harus menggantinya dengan yang baru. Jadi pastikan jangan sampai merusak sarana dan prasarana madrasah ya. Jangan merusak, harusnya menjaga. Selanjutnya yaitu membawa komik, majalah atau VCD yang tidak berkaitan dengan KBM. Itu juga sama dilarang. Itu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 25 poin. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu berkelahi atau tawuran. Itu juga sama akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 50 poin. Jadi pastikan kalian tidak berkelahi antar sesama teman ataupun tawuran dengan sekolah lain. Jangan sampai ya, itu tidak baik dan akan mencoret nama sekolah kita. Selanjutnya yaitu mencuri. Itu jelas dilarang keras di agama pun. Jadi kalau misalkan kalian ketahuan mencuri, kalian akan dikenakan poin sebesar 75 poin. Dan juga tentunya akan mendapatkan dosa, karena itu perbuatan yang tercela. Jadi jangan sekali-kali mencuri, oke? Sekarang lanjut, membawa senjata tajam. Itu pun sama, tidak boleh ya, dilarang. Itu akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 75 poin. Kemudian memeras atau menodong ke sesama teman. Itu juga sama, tidak boleh. Apabila kalian memeras atau menodong sesama teman, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 100 poin. Ibu yakin kok, kalian semua pasti dapat uang jajan dari orang tua masing-masing. Maka gunakan uang jajan itu untuk diri sendiri aja. Jadi jangan sampai menodong ke sesama teman yang lain. Itu sama aja mengambil hak orang lain, dan itu tidak baik ya di mata agama. Itu akan mendapatkan dosa apabila kalian melakukannya. Kemudian selanjutnya yaitu berbuat asusila. Itu juga sama, dilarang keras berbuat asusila di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Apabila kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan 100 poin pelanggaran. Selanjutnya yaitu, terutama untuk siswa laki-laki nih, penting, merokok atau membawa rokok. Itu juga sama akan mendapatkan poin pelanggaran yang besar, yaitu sebesar 100 poin pelanggaran. Jadi pastikan kalian jangan sampai merokok atau membawa rokok ke lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu membawa dan menggunakan narkoba. Itu juga sama ya, dilarang keras karena. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir aja, yaitu tentang KBM. Ada beberapa jenis pelanggaran di KBM. Yang pertama yaitu apabila kalian tidak mengikuti KBM dengan serius, kalian akan mendapatkan 5 poin. Kemudian apabila kalian ketahuan mencontek, kalian akan mendapatkan poin sebesar 20 poin pelanggaran. Dan apabila kalian bolos, kalian akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 30 poin. Jadi setelah mengetahui sanksi dari tata tertib yang Ibu sebutkan tadi, Ibu harap kalian akan menjadi siswa-siswi yang teladan, yang senantiasa mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.